saya Inocencio Giovan Rimadi dari kelas 10B. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang terjadi pada saat berlangsungnya Pekan Suci. Nah, yang pertama saya akan memaparkan tema dari perayaan Paskah, yaitu berilah aku minum, di mana ayat ini diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 7. Ayat ini menurut saya bermakna bahwa manusia di mana sudah mulai rindu kepada Tuhan, yang sudah mulai rindu dengan kehadiran Tuhan, sehingga ia menjadi haus dan tidak bisa apa-apa tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Nah, ayat ini memiliki ajakan, mengandung ajakan, yaitu mengajak kita semua untuk kembali ke hadirat Tuhan, di mana akan memberikan dampak kepada kehidupan kita dan tentunya membuat kehidupan kita akan menjadi semakin lebih baik. Lalu, yang pertama saya akan menjelaskan apa yang terjadi pada saat perayaan Kamis Putih. Nah, di stasi kami, perayaan Kamis Putih dilaksanakan pada pukul 19.00 atau pukul 7 malam. Di mana saat itu saya menjadi ajuda salib, dan ini menjadi pengalaman pertama saya menjadi ajuda pada perayaan besar untuk umat Katolik. Nah, perayaan Kamis Putih ini berbeda dengan perayaan-perayaan Ekaristi lain, di mana ada beberapa hal yang terkandung dalam perayaan Kamis Putih yang membedakannya dengan perayaan lain, seperti adanya pembasuhan kaki para rasul, lalu adanya perarakan atau pemindahan sakramen, lalu yang terakhir pengosongan altar. Dan untuk pastor yang memimpin perayaan Ekaristi pada Kamis Putih saat itu adalah pastor paroki sendiri yang bernama Pater Kosmas, di mana dia juga memberikan inti khotbah. Kita harus berani melayani sesama kita, dan kita juga harus meneladani sikap Yesus Kristus selama dia hidup, agar kita bisa dikatakan sebagai anak-anaknya, dan kita juga tidak akan kehausan lagi akan kehadirannya dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa pembuka. Tuhan Yesus Kristus, kami berkumpul untuk merenungkan jalan salib-Mu dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Penghentian kedua. Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Lalu pada saat Jumat Agung tidak ada misa atau perayaan Ekaristi, karena Jumat Agung ini memiliki format pelaksanaan yang berbeda dari perayaan liturgi lain. Nah, maksudnya di sini Jumat Agung bukanlah sebuah misa, melainkan sebuah ibadat. Dan Jumat Agung adalah sebuah hari dalam gereja Katolik yang dilaksanakan tanpa adanya perayaan Ekaristi ataupun adanya misa. Lalu ada hal yang membedakan Jumat Agung dengan perayaan-perayaan liturgi lain. Nah, seperti lalu ada beberapa hal yang membedakan ibadat Jumat Agung dengan perayaan liturgi lain, di mana pada saat Jumat Agung tidak adanya perayaan Ekaristi, karena pada saat itu hanya lebih memfokuskan untuk membaca sabda-sabda yang mengisahkan kisah sengsara Yesus sampai dia wafat di kayu salib dan menebus dosa manusia. Lalu apa yang membedakan ibadat Jumat Agung dengan perayaan liturgi lain? Nah, pada saat Jumat Agung tidak adanya instrumen musik yang dibunyikan selama ibadat berlangsung. Lalu tidak ada pembuatan tanda salib di awal ataupun di akhir. Lalu altar dalam posisi kosong, di mana tidak ada barang yang diletakkan di altar. Dan untuk di stasi kami ada beberapa tambahan kegiatan seperti adanya lorang, lalu adanya pasio. Pada saat hari Jumat Agung, ibadat dimulai dengan jalan salib, di mana dilaksanakan pada pukul 8 pagi
yang berawal dari rumah adat Kampung Ngeri sampai pada gereja Stasi. Inilah malam sukacita bagi kita. Kita memuji Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, dengan pengenalan Putra, Engkau telah mengenai umat-Mu api kemuliaan-Mu. Karena mengutus Roh Kudus-Mu, kuduskanlah api baru ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta yang mulia Engkau. Dengan pengenalan Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa atau awal, dan Omega atau akhir. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala abad. Bagi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Engkau mempergunakan air untuk menyatakan hormat pembaptisan. Kala pada awal mula dunia, Roh-Mu melayang di atas permukaan air. Sejak saat itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, Lalu untuk perayaan Sabtu Suci dilaksanakan pada pukul 5 sore, di mana perayaan ini dimulai dengan pemberkatan api, lalu pemberkatan lilin Paskah, dan ada perarakan masuk, di mana pada saat itu semua lampu dipadamkan dan hanya lilin Paskah yang menerangi seluruh gereja pada saat itu. Lalu pada saat lilin Paskah diletakkan di depan altar, cahayanya dibagikan melalui lilin yang disiapkan oleh para misdinar. Lalu setelah itu lampu kembali dinyalakan dan adanya pujian Paskah yang dimarakan. Nah, untuk bacaan para perayaan Sabtu Suci ada 3 jumlah bacaan. Lalu ada 1 bacaan epistola, di mana bacaan ini adalah sebuah bacaan atau surat yang ditujukan kepada sesuatu atau kepada seseorang. Lalu untuk Injil pada saat itu diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Lalu inti khotbah yang diberikan oleh Pater adalah kita harus menjadi terang bagi dunia, terang bagi sesama, dan terang dalam keluarga, di mana kita harus membawakan sukacita Paskah yang bisa kita berikan kepada orang lain agar mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup. Lalu pada saat perayaan Sabtu Suci, lonceng kemuliaan kembali dibunyikan. Lalu untuk perayaan Minggu Paskah dilaksanakan pada pukul 7 pagi
Dan untuk perayaan Minggu Paskah ini dilaksanakan seperti perayaan Ekaristi lainnya. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita umat Katolik mengartikan bahwa perayaan Paskah ini menjadi sebuah lambang atau simbol yang membahagiakan kita karena Yesus Kristus, anak domba sejati, telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Lalu inti khotbah yang diberikan oleh pater yang memimpin misa adalah kita harus bangkit dari dosa seperti Yesus yang telah bangkit dari kematian yang mengalahkan maut. Dan inti khotbah yang diberikan oleh pater adalah kita harus bangkit dari dosa sama seperti Yesus Kristus yang telah bangkit dari alam maut. Dan kita harus punya komitmen agar kita tidak melakukan dosa lagi, karena kalau kita melakukan dosa lagi, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib akan sia-sia. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada yang kurang, saya minta maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.